Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang ingin dikenal oleh kita. Karena memang mengenal Tuhan itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap kita percaya adanya Tuhan. Namun percaya adanya Tuhan tidak sama dengan kita mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar dan kemampuan pikiran kita tidak sanggup untuk mengenal Dia. Bukan itu saja. Semua manusia, Alkitab katakan, sudah berdosa. Sehingga orang berdosa tidak sanggup mengenal Allah. Oleh karena itu, kita mengenal Allah semata-mata karena Allah yang menyatakan diri kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal Dia. Oleh karena itu, bagaimanakah kita berkenan kepada Tuhan? Cuma satu cara. Ketika kita percaya kepada apa yang Tuhan nyatakan tentang dirinya kepada kita. Meskipun mungkin hal itu sulit dipahami dengan pikiran kita. Namun memang Tuhan itu melampaui pikiran kita. Berbahagialah kita yang boleh mengenal Dia. Karena kita menerima penyataan diri Allah kepada kita. Mari kita membaca firman Tuhan. Dari Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka daripadamu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Tebrau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka, ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku, dengan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah perkataan Tuhan kepada bangsa Israel, bagaimanakah mereka melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian, sampai mereka bisa memiliki tanah perjanjian. Apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama,
Bagian firman Tuhan hari ini, Allah menyatakan dirinya. Siapakah dirinya? Kepada umat Tuhan. Itu terdapat di dalam ayat 20 sampai 22. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengutus malaikatnya yang akan memimpin umat Tuhan. Namun menarik sekali bahwa orang-orang Israel harus mendengar perkataan malaikat itu. Dan jikalau mereka tidak, dosa mereka tidak akan diampuni. Dan alasan yang Tuhan berikan adalah karena namaku ada di dalam dia. Saudara, dari firman Tuhan yang lain kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah memberikan namanya yang itu kemuliaannya kepada yang lain. Hal ini terdapat dalam Yesaya pasal 42 ayat 8. Dikatakan, Aku ini Tuhan, yaitu Yehova. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Yesaya 43:11 berkata, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Namun menarik sekali, bagian firman Tuhan kita baca dalam Keluaran ini, Tuhan memberikan namanya kepada malaikat. Dan kita ketahui bahwa tidak ada malaikat yang setara dengan Allah. Dan hal ini memberitahukan kepada kita, yang disebut malaikat utusan itu adalah Allah itu sendiri. Karena tidak ada Allah memberikan namanya kepada ciptaannya, karena namanya terlalu mulia. Hal ini, saudara-saudara, penyataan Allah di dalam perjanjian lama. Dan itu digenapi, dinyatakan lebih jelas ketika Tuhan Yesus datang. Di dalam Yohanes pasal 17, di ayat 11 dikatakan, Dan aku, kata Tuhan, tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara, inilah perkataan Tuhan Yesus. Dikatakan yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perjanjian lama merupakan penyataan Allah. Dan perjanjian baru juga adalah penyataan Allah. Dan yang lebih jelas lagi dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mungkin sulit mengerti bagaimana Allah menyatakan diri. Namun itulah penyataan Allah. Siapakah Allah? Maka kita mengenal Allah Tritunggal. Karena memang itulah yang dinyatakan oleh Allah. Yesus Kristus mengatakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Karena memang Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Sehingga Allah, namanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah iman kita sebagai orang percaya. Iman kepada Allah Tritunggal. Yaitu kepada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Karena itulah yang dinyatakan di dalam kitab suci yang kita harus percaya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Percaya kepada Yesus Kristus membuat kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Itu dikatakan di ayat 22-23. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi,
dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa jika bangsa Israel itu mendengarkan apa yang dikatakan malaikat itu, yaitu Allah itu sendiri, maka dikatakan mereka akan mengalami pertolongan Tuhan, di mana musuh-musuh mereka akan dikalahkan oleh Tuhan. Saudara, inilah juga yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 dikatakan demikian. Siapakah yang mengalahkan dunia ini? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara percaya kepada Yesus Kristus. Itu merupakan kemenangan bagi orang-orang percaya. Itulah yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana bangsa Israel harus percaya, mendengarkan apa yang dikatakan malaikat itu, yaitu Allah itu sendiri. Dan pada saat seperti itu, Tuhan akan memusuhi musuh mereka, dan Tuhan berperang bagi mereka. Saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh mengenal Yesus. Mengapa demikian? Di dalam Roma pasal 8 ayat 38-39 berkata begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah Keluaran merupakan gambaran dan kenyataan yang sesungguhnya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak ada satu kuasa yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Oleh karena itu kita bersyukur apapun yang kita alami. Ketika kita berada dalam Yesus Kristus, kita berada di dalam lindungan kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita tetap berpaut kepada Kristus, berpusat kepadanya, karena disitulah kemenangan dari orang-orang percaya. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, marilah kita percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu apa yang baik, dan dia tahu apa yang dia ingin lakukan bagi kita. Saudara, di dalam ayat 25-28 dikatakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanan, dan orang Het itu dari depanmu. Saudara, Tuhan memberitahukan kepada kita, ketika kita percaya kepadanya, ketika kita beribadah kepadanya, saudara, Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menghalau musuh-musuh kita. Bahkan melindungi kita. Tapi bukan itu saja, saudara. Di dalam ayat 29-30 dikatakan demikian. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu. Sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Saudara, Tuhan tahu apa yang dia mau kerjakan. Dan apa yang dia mau kerjakan adalah demi kebaikan umatnya. Oleh karena itu, saudara, Tuhan mengajar kepada kita supaya kita percaya kepada dia. Karena kalau kita percaya kepada dia, kita bisa menikmati segala kebaikannya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang penuh hikmat. Dia tahu apa yang dia akan perbuat kepada kita. Supaya kita mengalami kebaikannya. Saudara, seringkali kita mungkin tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin kita komplain.
Mungkin kita mengeluh. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, mari belajar percaya kepada Tuhan. Dia akan bertindak sesuai dengan hikmat yang luar biasa daripadanya. Dan apa yang dia kerjakan adalah semata-mata mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang percaya kepada penyataan Tuhan. Meskipun mungkin ya Tuhan, kami sulit memahaminya. Tetapi kami tunduk di bawah otoritas penyataan-Mu. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami percaya kepada Engkau. Karena percaya kepada Yesus Kristus merupakan kemenangan bagi kami. Karena Engkau sudah mengalahkan kuasa maut dan kuasa si jahat. Dan ketika kami percaya kepadamu ya Tuhan, kami percaya akan jalan Tuhan, kami juga akan mengalami kebaikan dari rencana Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.